Akhirnya hewan membawa bibinya ke rumah sakit. Setelah sampai rumah sakit, hewan diberitahu oleh dokter jika bibinya harus melakukan operasi karena ia sudah mengalami buta sebelah mata. Jika bibinya tidak melakukan operasi, maka mata yang sebelahnya akan ikut buta juga. Setelah mengetahui itu, hewan melapor ibunya dan memberitahu penyakit bibinya. Setelah memberitahu ibunya, ia kembali ke kamar bibinya. Tetapi bibinya udah siap untuk pergi dari rumah sakit. Hewan memaksa bibinya untuk tinggal dan beristirahat, tetapi bibinya enggan untuk mendengarkan. Cerita beralih ke Jangwo. Saat ia sedang ada di festival kue beras yang ada di desa, ia bertemu lagi dengan cinta pertamanya. Ia berdua membantu warga mempersiapkan semuanya dan menciptakan beberapa momen indah bersama. Saat bibi hewan kembali ke rumah neneknya, ia bertemu dengan ibu hewan dan ia dimarahi karena menyembunyikan penyakitnya dan memilih pergi dari rumah sakit tanpa mengobatinya. Lalu, bibi hewan menjelaskan bahwa ia sangat ketakutan menjalani hidup ini karena menutupi kejahatan diri sendiri yang membunuh kakak iparnya. Setelah mereka berdebat, ibu hewan pergi dan mengobrol dengan hewan. Hewan bertanya soal bibinya, tetapi ibu hewan enggan untuk menjawabnya. Cerita beralih ke adik Insep. Saat sedang di sekolah, ia didatangi murid lain. Ia dibully karena tadi pagi datang bersama pria populer di sekolahnya. Si pembuli menyukai pria tersebut, tapi adik Insep tidak peduli dengan itu. Sampai akhirnya mereka berkelahi dan adik Insep pun dipanggil orang tuanya ke sekolah. Cerita kembali ke baby hewan. Saat selesai menulis novelnya, ia mengirimkan filenya ke cinta pertamanya. Dan ketika cinta pertamanya membaca itu semua, ia langsung bergegas menemui bibi hewan. Dan akhirnya mengetahui semua cerita hidup bibi hewan saat ia meninggalkannya tanpa penjelasan. Lalu, setelah mengetahui itu semua, akhirnya mereka kembali bersama. Cerita balik ke kakek yang sudah pulang dari rumah sakit. Anggota klub buku menunggu kakek di rumahnya dan membantu membereskan rumahnya, membuatkan beberapa masakan, lalu menunggu kakek itu kembali ke rumah. Setelah menyambut kakek pulang ke rumahnya, Insep pulang ke toko buku. Dan saat sampai toko buku, ia menerima email dari bibi hewan yang berisi tentang novel terbarunya. Bibi hewan meminta Insep untuk memberikannya kepada hewan. Keesokan harinya, saat hewan datang ke toko buku, Insep meminta hewan membaca novel yang akan diterbitkan bibinya. Dan setelah mengetahui kebenarannya, hewan langsung mencari ibunya dan menanyakan semua kebenaran ini. Ibunya pun tidak bisa membantah cerita itu. Akhirnya, hewan pergi tanpa arah, menaiki bus dengan tidak ada tujuan sampai malam hari. Setelah Insep mengetahui hal itu, ia bergegas mencari hewan dan akhirnya menemukan hewan di terminal bus. Insep pun menenangkan hewan. Hewan yang baru tahu kejadian sebenarnya pun merasa ditipu selama ini. Tetapi Insep tetap menenangkannya untuk tidak berpikir aneh-aneh. Akhirnya, mereka pergi ke tempat di mana dulu hewan dan ibunya tinggal bersama. Cerita kembali ke bibi hewan yang bertemu dengan ibu hewan. Ibu hewan yang tahu adiknya memberitahu kebenarannya kepada anaknya, ia pun memarahi bibi hewan. Tetapi bibi hewan menjelaskan bahwa selama ini ia hidup dengan ketakutan. Ia tidak ingin menjalankan hidup seperti ini. Saat hewan dan Insep sampai di rumah hewan yang dulu,
Ia baru mengetahuinya. Ternyata selama ibunya keluar dari penjara, ia tetap tinggal di rumah ini. Hewan dan bibinya tidak pernah tahu jika ibunya tinggal di mana. Hewan yang tahu hal itu pun segera menemui ibunya. Saat sampai rumah, hewan bertemu dengan bibinya. Ia tidak bisa menemukan ibunya karena tidak ada di rumah neneknya. Ia bertanya kepada bibinya, kenapa selama ini hanya bibinya yang tahu hal ini? Kenapa bibinya tega menyembunyikannya selama ini? Bibinya pun menjawab, jika ia terpaksa melakukannya, karena ibunya yang meminta, dan ia juga menyesal melakukan itu. Bibinya bilang, ia juga akan menyerahkan dirinya. Hewan pun bilang, ia tidak ingin bibinya menyerahkan diri, tapi ia membutuhkan waktu untuk menerima fakta yang sebenarnya. Akhirnya, hewan pergi ke kedai dan minum-minum sendirian. Pada saat ia minum sendirian, tiba-tiba ia pingsan, dan keesokan harinya ia bangun di rumah Boyong karena semalam Boyong yang melihat ia pingsan dan langsung menolong hewan. Akhirnya hewan berterima kasih kepada Boyong, dan Boyong bilang jika ia ingin berteman lagi seperti dulu. Jika hewan belum siap, ia akan menunggunya sampai hewan siap menerimanya sebagai teman. Setelah itu, hewan kembali ke rumah neneknya. Pada saat sampai, ia panik. Ada beberapa polisi di depan rumahnya. Ia pun langsung mencari bibinya. Tetapi, ternyata polisi itu mencari penjahat yang kabur ke daerah dekat rumahnya, bukan untuk menangkap bibinya. Saat mengetahui itu, hewan sedikit tenang, dan ia bilang ke bibinya, jika ia akan pergi ke Seoul dalam beberapa waktu untuk menenangkan dirinya. Setelah memutuskan itu, ia langsung datang ke toko buku untuk berpamitan dengan Hansep. Hansep yang tahu fakta tentang ceritanya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, ia membiarkan hewan pergi. Pada saat malam hari, hewan sedang berkemas, ia memikirkan Hansep lagi. Lalu ia mendatangi toko buku. Dan setelah sampai, ia melihat pengumuman jika toko buku tutup dalam beberapa hari. Akhirnya ia mendatangi gubuk yang ada di gunung. Setelah sampai, ia meminta maaf lagi kepada Hansep karena datang dan pergi sesuka hati. Hansep pun memaafkannya karena ia mengerti keadaan hewan yang sekarang. Akhirnya, mereka beristirahat di gubuk sampai pagi hari. Saat Hansep terbangun di pagi hari, ia melihat hewan sudah tidak ada. Cerita berlalu beberapa saat. Hansep yang sedang menjaga toko bukunya, ia membuatkan shell untuk ibunya, karena sebentar lagi akan ulang tahun. Setelah selesai membuatkan untuk ibunya, ia segera memberikannya. Dan ibunya pun sangat senang karena mendapatkan hadiah dari Hansep. Cerita beralih ke hewan yang sedang di kota Seoul. Saat ia selesai mencari pekerjaan, ia datang ke coffee shop yang dimiliki Yohon. Dan ketika sampai, hewan bertanya, kenapa nama coffee shop ini tidak asing? Yohon memberitahu jika itu memang nama dari judul lagu yang pernah dimainkan hewan pada saat di aula sekolah dulu. Hewan pun menjawab, kamu seperti terlihat sudah lama menyukaiku. Yohon membenarkan hal itu. Tapi hewan bilang jika ada orang lain yang lebih lama menyukainya dan mendukungnya secara diam-diam selama ini. Setelah mengatakan itu, ia menyadari satu hal,
Hewan pun kembali ke desa. Dan saat sampai desa, ia berkumpul lagi bersama bibi dan ibunya. Saat mereka sedang makan di sebuah restoran, tiba-tiba Jango datang dan ingin makan juga di tempat itu. Tapi saat ia melihat hewan ada di situ, Jango pun tidak jadi makan di tempat itu karena ia sedang bersama Nsep dan teman kantornya. Akhirnya mereka pergi. Saat hewan, bibinya, dan ibunya pulang ke rumah, cinta pertama bibinya pun datang untuk menjemput bibi hewan karena bibinya memutuskan untuk tinggal bersama dengan cinta pertamanya. Cerita beralih ke Jango. Saat ia sedang istirahat dari kantornya, ia ingin makan ke sebuah restoran bersama teman kantornya. Tetapi saat ia sedang berjalan menuju restoran, ia bertemu dengan cinta pertamanya. Akhirnya, Jango memutuskan untuk meluangkan waktu untuk cinta pertamanya. Saat ia mengobrol, cinta pertamanya bilang jika ia juga ditanya terus oleh ibunya untuk menikah, tetapi cinta pertamanya tidak bisa untuk can buta karena merasakan jika hal itu tidak cocok dengannya. Jango yang merasakan hal yang sama pun akhirnya memutuskan untuk mengajak cinta pertamanya menjalani hubungan. Akhirnya cinta pertamanya setuju. Cerita kembali ke Nsep. Saat ia sedang di toko buku dan ingin pergi ke pemakaman ibu kandungnya, tiba-tiba hewan datang dan menyapanya. Hewan pun bertanya, Nsep ingin kemana? Nsep menjawab jika ia ingin pergi ke pemakaman ibunya. Saat Nsep memberitahu itu, ia bergegas untuk pergi. Saat Nsep sudah pergi, tiba-tiba hewan mengejarnya. Nsep yang melihat hal itu pun langsung berhenti. Dan saat Nsep bertanya ada apa, hewan bilang ingin memeluknya sebentar. Nsep pun mengizinkannya. Dan setelah hewan memeluknya, ia pergi. Tetapi ketika hewan pergi, Nsep bertanya, "Sekarang berapa lama kamu akan tinggal di sini?" Hewan yang mendengarkan hal itu pun senang, dan akhirnya mereka kembali bersama.